siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom Christ Family Service Bible Reading Journey. Kembali kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih anugerah rahmat Tuhan yang kami bisa alami, nikmati setiap hari, bahkan hingga pada saat ini Tuhan, di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami tiba untuk pembacaan firman-Mu Tuhan, melanjutkan pembacaan yang sudah dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan kali ini diambil dari 2 Samuel 14 ayat 18 sampai dengan 33. Absalom kembali. Lalu raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, "Baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu," kata perempuan itu. "Berkatalah kiranya tuanku raja." Kemudian bertanyalah raja, "Adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini?" Perempuan itu menjawab, "Demi hidupmu tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini, dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi." Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, "Baiklah, kau kabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu." Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, "Pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba, karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini." Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Geshur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, "Ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku." Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Apabila ia mencukur rambutnya, pada akhir tiap-tiap tahun ia mencukurnya karena menjadi terlalu berat baginya. Maka ditimbangnya rambutnya itu, 200 shekel beratnya, menurut batu timbangan raja. Bagi Absalom lahir 3 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang bernama Tamar. Ia seorang perempuan yang cantik. Setelah Absalom diam di Yerusalem, genap 2 tahun lamanya dengan tidak datang ke hadapan raja. Maka Absalom menyuruh memanggil Yoab untuk diutus kepada raja. Tetapi ia tidak mau datang kepadanya. Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya.
tetapi ia tidak mau datang. Lalu berkatalah ia kepada hamba-hambanya, "Lihat, ladang Yoab ada di ladangku, dan di sana ada jelainya. Pergilah, kabarkanlah itu." Maka hamba-hamba Absalom membakar ladangnya itu. Lalu Yoab pergi mendapatkan Absalom ke rumahnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu?" Jawab Absalom kepada Yoab, "Ya, aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, 'Datanglah kemari,' supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, 'Apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana.' Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja. Jika aku bersalah, biarlah ia menghukum aku mati." Kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya. Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud ke hadapan raja dengan mukanya ke tanah, lalu raja mencium Absalom. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judulnya tadi dikatakan Absalom kembali. Nah, kita tahu ceritanya ini ya, yang Tuhan minta adalah ketaatan kita. Dan kalau kita lihat di sini ada menganggap remeh, menganggap enteng dosa dan pelanggarannya. Yang dari pembacaan ini Tuhan mau kita dosa diakui dan diselesaikan. Akibat dosa adalah parah, dan itu sebabnya kita membutuhkan pembelaan atau pengampunan daripada Tuhan. Dan kita mau sujud tunduk kepada Tuhan, dan Tuhan mau kita hidup selaras dan sejalan dengan firman-Nya. Kita hidup sesuai dengan standar Tuhan dan menuruti firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan pencerahan. Biarlah Tuhan yang melanjutkan menerangkannya dalam hati dan pikiran kami dari pembacaan kami ini Tuhan. Bapa, biarlah kami taat kepada firman-Mu, mendengarkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Biar kami sejalan selaras dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan kami, terang bagi hidup kami Tuhan, bagi langkah-langkah kami. Dan firman-Mu Tuhan menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau menghargai firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri berkata ada tertulis, biarlah kami mencintai firman-Mu Tuhan dan hidup selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati semua saudara-saudaraku Tuhan di dalam grup pembacaan ini Tuhan, dan biarlah semua yang mendengarkan pembacaan ini Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, dengan penuh pengucapan syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati dan shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi